Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, Pancasila yang menjadi pengikat budaya atau cultural bond. Yang kedua, daya tahan suatu ideologi mempengaruhi keadaan ideologi tersebut. Lalu menurut Dr. Alfian, kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi dan Pancasila sebagai ideologi memiliki hal tersebut. Yang pertama, dimensi realita, yang kedua dimensi idealisme, dan yang ketiga dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Memperkokoh persatuan bangsa Indonesia. 2. Pedoman dalam penyelenggaraan negara. 3. Identitas nasional. Tantangan Pancasila dari pihak luar atau asing. Seperti perkiraan David P. Apter dalam pemikirannya yaitu The End of Ideology. Poin dari konsep tersebut: 1. Pengurangan dominasi ideologi. 2. Fokus dalam manajemen dan teknologi. 3. Konsekuensi sosial dan politik. Pancasila dari nilai sejarah bangsa Indonesia ada 5, yaitu sebagai berikut. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Partai politik bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, maka partai politik harus tunduk pada peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Yang pertama ada bentuk negara. Indonesia memilih negara kesatuan dan republik yang merupakan mementingkan kepentingan umum atau kesejahteraan. Yang kedua ada bentuk pemerintahan. Pemerintahan Indonesia terdiri dari negara berdasarkan hukum. 2. Tidak bersifat absolut. Yang ketiga kedaulatan di tangan rakyat. 4. Presiden pemegang kekuasaan dan UUD. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia selalu lekat dengan kebudayaannya. Jika Pancasila benar-benar telah meresap ke dalam jiwa masyarakatnya, maka masyarakat dan negara dapat hidup dengan aman, jaya, kokoh, lestari, dan sejahtera. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, dan dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Ada 3 ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai inilah yang bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai ini adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar. Dan yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai ini adalah realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata. Ideologi Pancasila memiliki idealisme bersifat nyata dan informatif yang mampu melakukan perubahan. Sekarang kita sampai pada ideologi dunia. Ideologi dunia terdiri dari 3 macam, yaitu konservatisme, radikalisme, dan liberalisme. Konservatisme adalah paham yang berusaha mempertahankan status dan menghindarkan perubahan-perubahan prinsip dalam tatanan atau orde masyarakat yang telah ada. Misalnya, gerakan konservatif di Eropa yang telah mempertahankan lembaga kerajaan atau gereja. Ciri-ciri konservatisme adalah tidak menghendaki perubahan sesuai dengan ajaran agama, bersifat dogmatis, kurang mengakui hak-hak dan kebebasan warga negara. Ada 4 gerakan radikal yang dicetuskan, yaitu oleh sosialisme, komunisme, fasisme, dan nazisme pada abad 20 yang tanpa menggunakan kekerasan. Ada 2 teori pokok revolusioner di Amerika Serikat. Yang pertama, teori yang dikembangkan oleh The Founding of Athens, yang didasarkan pada hak-hak rakyat untuk membebaskan pemerintah dari nepotisme, yaitu ingin mengakhiri praktek-praktek tirani dan memberikan kebebasan kepada rakyat secara penuh. Sedangkan teori yang kedua dikembangkan oleh kaum komunis di Amerika. Teori ini kebalikan dari teori yang pertama, yaitu bertujuan ingin mengakhiri kebebasan rakyat sekaligus mengundang tirani. Lalu liberalisme adalah filsafat politik dan ideologi yang menekankan hak individu, kebebasan, dan pemerintahan terbatas. Muncul pada abad ke-17 sebagai reaksi terhadap absolutisme dan struktur sosial yang tertutup. Prinsip-prinsip utama liberalisme yaitu hak individu, pemerintahan terbatas, pasar bebas, hukum, dan kesetaraan.